Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan masa jabatan 2021-2026. Kepala Negara menunjuk mantan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, sebagai Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Sementara untuk Direktur Utama BPJS Kesehatan, Presiden menunjuk Ali Gufron Mukti yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Kesehatan periode 2011 hingga 2014, menggantikan Fahmi Idris. Di sisi lain, Anggoro Eko Cahyo yang pernah duduk di kursi direksi BNI ditunjuk untuk menakodai BPJS Ketenagakerjaan hingga tahun 2026 menggantikan Agus Susanto. Pemerintah menerbitkan aturan pesangon terbaru, namun sayangnya dalam payung hukum anyar itu, besaran pesangon pekerja atau buruh bisa lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, pekerja atau buruh yang di-PHK karena perusahaannya tutup akibat merugi atau terjadi pengambil alihan akan mendapatkan pesangon 0,5 kali dari patokan pasal 40 aturan ini. Pekerja yang terkena PHK karena perusahaan tutup akibat merugi terus dalam 2 tahun, keadaan memaksa dan perusahaan dalam keadaan PKPU karena merugi akan mendapat pesangon 0,75 kali dari upah. Namun, pekerja juga mendapat uang penghargaan dan uang penggantian hak. Sementara uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan diberikan kepada pekerja PHK karena perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja. Buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Meski perekonomian Indonesia masih terdampak pandemi COVID-19, namun pemerintah memastikan gaji ke-13 THR dan tunjangan untuk PNS akan tetap diberikan secara penuh di tahun ini. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menyatakan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 sudah dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021. Oleh karenanya diharapkan para aparatur sipil negara ini dapat melakukan belanja dan berujung menggenjot daya beli. Kebijakan THR dan gaji ke-13 PNS sudah tercantum di dalam Undang-Undang APBN tahun 2021 dan masuk di dalam dana alokasi umum daerah. Adapun total dana termasuk di dalamnya komponen gaji 13 dan THR sebesar 390,2 triliun rupiah. Pembatasan aktivitas bisnis selama pandemi menyebabkan dividen perusahaan global turun tajam pada 2020. Indeks dividen global terbaru dari manajer aset Janus Henderson menyebut pembatalan dividen mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 3.097 triliun rupiah pada periode kuartal 2 hingga 4 tahun lalu. Pemotongan dividen paling parah terjadi di Inggris dan Eropa, di mana keduanya menyumbang lebih dari setengah dari total pengurangan pembayaran dividen secara global. Sementara China, Hong Kong, Swiss hingga Kanada masuk sebagai negara-negara dengan ekonomi kinerja terbaik. Pada basis sektoral, bank menyumbang sepertiga dari pengurangan dividen global berdasarkan nilai, hingga pemotongan dividen hampir 54 juta dolar Amerika Serikat. Maskapai United Airlines mengandangkan 24 armada Boeing 777 usai insiden terbakarnya mesin pesawat saat mengudara akhir pekan lalu. Hal itu dilakukan setelah terjadi pendaratan darurat terhadap pesawat Boeing 777-200 milik United Airlines akibat kerusakan mesin di Bandara Internasional Denver pada hari Sabtu. Sebelum mendarat, puing-puing dari pesawat tersebut jatuh di beberapa lokasi di kawasan Broomfield, Colorado. Pesawat yang seharusnya menuju Honolulu tersebut mengangkut 231 penumpang dan 10 awak. Kepala Administrasi Penerbangan Federal atau FAA menyatakan pihaknya bakal melakukan pemeriksaan terhadap beberapa armada Boeing 777 yang menggunakan mesin sejenis, yaitu Pratt & Whitney seri PW4000.